Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu kelas 7 semester 1. Pembahasannya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, dan surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64. Oke, selanjutnya anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, membaca surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid. Khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua adalah mengartikan surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid. Khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang ketiga adalah memahami isi kandungan surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu membaca surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Oke, selanjutnya anak-anak, yaitu arti daripada surah An-Nisa ayat 59, yaitu wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu adalah arti daripada surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya anak-anak membaca surah An-Nahl ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. Nah, selanjutnya
Arti daripada surah An-Nahl ayat 64 yaitu, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kian anak selanjutnya kita belajar tentang makna surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, ketaatan hanya untuk Allah dan Rasulullah. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 menjelaskan bahwa ketaatan hanya untuk Allah dan Rasulullah. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar. Makna selanjutnya, yang kedua adalah taat kepada pemimpin. Dalam surah An-Nisa ayat 59 juga memerintahkan umat Islam taat kepada ulul amri atau pemimpin. Namun ketaatan kepada ulul amri hanya dalam kebaikan saja dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Makna selanjutnya yang ketiga adalah berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Isi kandungan surah An-Nisa ayat 59 selanjutnya yaitu umat Islam harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Terlebih saat ada perselisihan, maka penyelesaiannya harus berdasarkan pada penjelasan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu adalah makna dan kandungan daripada surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya adalah yaitu makna daripada surah An-Nahl ayat 64. Yaitu yang pertama menjelaskan, terdapat penjelasan yang menjelaskan bahwa Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Makna selanjutnya adalah terdapat penjelasan yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan kitab Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu adalah pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, di sini apabila ada salah kata sebelum pembelajaran kita akhiri, mudah-mudahan pembelajaran kita di sini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri sampai di sini. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.